Oke, baik, kita bertemu lagi pada mata pelajaran PPKN kelas 12 RPL. Kita akan buka dengan salam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan semangat pagi. Terima kasih 12 RPL 7. Kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, kami akan kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu kita agar supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan juga mendapatkan kebermanfaatan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Pak Kelas. Untuk memulai pelajaran kita ini, mari kita berdoa bersama-sama dan percaya masing-masing. Doa. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya Manager akan melakukan presensi kita pada hari ini. Pertama kurang lebih ada berapa jumlah siswa di kelas 12 RPL 31. Saya cek dulu mulai dari absen pertama. Saya mau Fatih hadir. Siap, terima kasih. Syafiq hadir. Pak. Terima kasih. Sinta. Terima kasih. Berikutnya Sigit. Pak. Mana Sigit, angkat tangan. Terima kasih. Berikutnya Suci Amalia. Terima kasih. Berikutnya Safira. Terima kasih Safira. Berikutnya Syahrul hadir. Syahrul hadir. Terima kasih. Berikutnya Taura. Terima kasih. Berikutnya Tega. 12 RPL 7. Minggu kemarin kita sudah belajar bersama materi pengantar terkait dengan pengaruh iptek terhadap NKRI ya. Di LMS Pak Enggar juga sudah mengecek bahwasannya anak-anak semuanya itu sudah melakukan komentar di ruang kolaborasi yang sudah disediakan sebagai bentuk penugasan pertemuan kita di minggu pertama. Nah, nanti tidak akan jauh berbeda materinya. Kita akan melanjutkan materi pengaruh iptek terhadap NKRI pada pertemuan kali ini, tentunya dengan materi yang sudah Pak Enggar sediakan juga pada Learning Management System. Silakan anak-anak isi masing-masing untuk membuka materi berkaitan dengan dampak dan pengaruh iptek terhadap NKRI. Nah, nanti di situ akan kita lakukan beberapa akses materi kegiatan kita. Di antaranya kita akan menganalisis ya dampak negatif, dampak positif iptek terhadap NKRI, yang dimana nanti dalam proses pembelajaran ini Pak Enggar menggunakan model pembelajaran problem based learning, sehingga nanti teman-teman di sini akan menganalisis sebuah studi kasus sederhana yang nantinya akan dipresentasikan di dalam bentuk kelompok, sehingga nanti ada 3 penilaian yang Pak Enggar ambil di dalam pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Siapa yang aktif, dia dapat nilai. Jadi nanti aktif-aktifan ya, 12 RPL itu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah penilaian sikap. Selama proses pembelajaran, nanti Pak Enggar akan menilai sikap terutama dalam proses diskusi kelompok. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Di dalam penilaian keterampilan ini, nanti Pak Enggar juga akan melakukan ataupun mengambil penilaian yang berkaitan dengan keterampilan teman-teman memahami materi dan juga mengeksplor materi yang nanti akan dijadikan sebagai basic masalah. Baik, nanti kita akan langsung masuk saja kepada materi kita hari ini yang berkaitan dengan pengaruh iptek terhadap NKRI. Kira-kira kalau kita berbicara iptek, ya masalah apa yang teman-teman jumpai ketika kita itu mendengarkan iptek, kata iptek? Apakah itu berita hoax, ataukah itu penyalahgunaan media sosial dan lain sebagainya? Satu, silakan angkat tangan. Apa? Pengaruh kemajuan iptek, silakan Yuda. Kegiatan yang semakin banyak sekarang Bahwa kegiatan hacker, data hacker ya, pernah terjadi di Indonesia? Kemarin baru ya. Kasusnya siapa tadi? Di Biorka. Tadi diangkat oleh Yehuda. Baru sekali ya, di tangan terlebih dahulu. Jadi salah satu penyalahgunaannya adalah ketika mereka yang paham tahu terhadap iptek, akan tetapi malah menyalahgunakan kemampuan mereka mengarah ke mungkin yang sifatnya negatif.
seperti itu ya. Walaupun mungkin dampak positifnya tidak akan kita temui sesuai dengan KD yang akan kita pelajari. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita adalah menelaah data dari berbagai sumber tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam menikahi Bhinneka Tunggal Ika dengan penuh tanggung jawab. Oke. Nah, selanjutnya untuk kegiatan pembelajarannya, materi yang akan kita temui itu ada 4 poin. Yang pertama adalah hakikat daripada iptek itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Dan poin keempat nanti adalah sikap selektif kita yang nantinya akan kita tunjukkan dalam kegiatan diskusi kelompok dan juga presentasi daripada hasil analisis materi yang teman-teman lakukan. Kita masuk ke poin yang pertama berkaitan dengan pengertian iptek. Silakan salah satu literasi. Senang bisa dibacakan terlebih dahulu. Ada pengertian iptek suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan suatu pengetahuan dalam atau menjadi wawasan seseorang mengenai bidang teknologi. Ya, sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan, ya, pengetahuan secara umum, secara universal. Nah, yang nantinya itu akan menjadi sebuah wawasan ataupun sebuah gagasan mengenai khususnya bidang teknologi. Nah, contoh Arif dalam mengakses informasi atau materi PPKN, ya, melalui bidang teknologi itu bisa diakses melalui apa? Satu, Google Chrome, oke. Kedua, Firefox. Yang lain, ketiga, oke, Microsoft dan lain sebagainya ya. Atau dengan media-media yang mungkin mendukung pembelajaran kita, karena kita sudah punya LMS ya, ataupun akun belajar.id dan lain sebagainya, itu bisa kita manfaatkan sebagai sarana sumber belajar kita. Gitu ya. Itu adalah pengertian daripada iptek. Nah, berikutnya Anda tampilkan sebuah gambar. Kira-kira tunjukkan itu gambarnya siapa? Aktif ya, ternyata Biorka yang tadi disampaikan oleh Yuda. Salah satu tadi yang disampaikan oleh Yuda bahwasanya yang di depan ini melakukan sebuah analitikum yang membobol data daripada beberapa ya pejabat negara kita ya, yang kemudian data itu disebarluaskan kepada masyarakat dengan dalih dan alasan tertentu nanti bisa dijadikan oleh anak-anak semuanya sebagai bahan analisis masalah. Kemudian yang kedua, kira-kira gambar apa? Satu, angkat tangan silakan. Ya, silakan. Seorang anak yang kecanduan Iya, anak yang kecanduan dengan gadget online seperti yang disampaikan oleh Zenari tadi, bahwasanya sekarang marak sekali ya. Ketika anak sudah diberi gadget, kemudian mereka terlalu fokus dengan gadgetnya dan enggan untuk belajar, enggan untuk bersosialisasi dengan yang lainnya, mereka fokus kepada gadgetnya. Kamu punya adik tidak? Punya. Ketika kamu punya adik, mending kamu yang ngomong adik atau diberi gadget saja. Ketika si gadget adik sudah diam, ya, daripada kita ngomong nanti nggak cocok malah adik nangis. Nah, itu yang menyebabkan penyalahgunaan iptek sekarang itu marak terjadi. Karena apa? Kita kurang bijaksana dalam memanfaatkan iptek. Nah, kemudian yang ketiga, Pak Indra juga ada lagi. Berarti ini kira-kira dampak positif atau negatif? Gambar ketiga, kira-kira ini gambar apa? Satu, angkat tangan. Silakan. Nama? Oke. Pembelajaran daring. Memanfaatkan media online untuk aktivitas belajar mengajar. Ya, ini pernah terjadi. Kemarin berapa lama? 2 tahun kita mengalami itu ya. Jadi kita mengalami itu kurang lebih selama 2 tahun. Saya melihat senarik itu di Meet online kecil. Ternyata setelah ketemu, wah tinggi besar ya. Mainkan juga takut ini dengan senarik. Nah, jadi ini merupakan dampak positif atau dampak negatif? Karena memanfaatkan iptek sebagai media sumber belajar.
Sekarang kita akan memasuki proses presentasi. Nanti tiap masing-masing kelompok ataupun perwakilan akan mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan masalah yang dianalisis menggunakan studi kasus sederhana, ya. Sehingga perhatikan tadi masalah yang diangkat di setiap masing-masing kelompok semuanya itu berbeda, ya. Sehingga nanti semuanya bisa memberikan masukan pertanyaan kepada setiap presentator ataupun kelompok yang nantinya akan memaparkan hasil analisis materinya. Dimulai dari yang pertama Lenggar Acak di sini 3 kelompok, ya. Yang presentasi pertama adalah kelompok 2. Dipersilakan untuk kelompok 2 persiapan presentasi. Silakan. Disebutkan tadi kan alternatifnya kita untuk selektif, ya. Nah, karena ada nggak sih kayak cara lain untuk kita solusi dari menghindarkan opini-opini yang hoax atau kericuhan yang terjadi dalam kasus yang kalian bawa? Oleh kelompok 2 adalah bahwasanya kita harus bersikap selektif, ya, dalam menerima informasi yang bersebaran di media sosial agar supaya tidak menimbulkan opini publik sehingga menyebabkan berita hoax seperti itu, ya. Ada nggak cara lain, ya, yang mungkin bisa diterapkan secara kepengen sejauh mana teman-teman anak-anak kelas 12 RPL 7 ini memahami materi yang kita bahas pada hari ini. Mari kita refleksikan bersama. Siapa yang akan merefleksikan? Silakan angkat tangan. 1. Silakan. Dalam masyarakat sendiri juga dipandang, ilmu itu dipandang sebagai produk proses dan juga paradigma yang secara sadar diperoleh melalui ujian ilmiah. Sedangkan pengetahuan didapatkan melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. Selain itu, pengaruh kemajuan iptek sendiri juga cukup besar dalam membantu hubungan masyarakat dunia dan khususnya bagi bangsa negara Indonesia. Selain itu, kemajuan iptek ini juga membawa pengaruh positif dan juga negatif bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, luar biasa. Ya, terpantau di sini sudah banyak yang melakukan refleksi, ya. 12 RPL 7. Satu sama lain nanti silakan bisa mengomentari, ya. Nanti ini akan saya jadikan juga untuk penilaian pengetahuan kita pada hari ini. Baik, karena waktunya sudah habis, Pak Enggar sampaikan untuk materi kita untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan melakukan sebuah proyek sederhana, di mana nanti teman-teman semuanya akan melakukan analisis berkaitan dengan masalah iptek yang dijumpai secara langsung di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat, gitu, ya. Jadi nanti lakukan penelitian sederhana ke ibu bapak, melakukan penelitian sederhana ke bapak dan ibu guru ataupun ke masyarakat yang ada di sekitar. Nanti hasilnya dituangkan dalam bentuk playbook, ya. Nanti teman-teman membuat playbook agar supaya nanti itu bisa diupload, kemudian bisa diakses sebagai media sumber belajar dari kelas lain ataupun dari sekolah lain, ya. Menganalisis hasil materi yang dilakukan oleh anak-anak semuanya. Di minggu depan akan kita lakukan kajian proyek sederhana. Baik, terima kasih karena waktunya sudah habis. Sebelum kita tutup seluruh rangkaian acara dan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar supaya aktivitas belajar kita pada hari ini mendapatkan kebermanfaatan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menutup seluruh rangkaian belajar, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, tutup. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.